Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyelidikan, akan saya tanyakan langsung kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Herdaus. Selamat sore, selamat malam maksud saya Pak Herdaus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herdaus, perkembangan penyelidikannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Dapat kami sampaikan bahwa persoalan perusakan CH akomodasi Puspa Agro sejak dari waktu ke waktu dapat saya sampaikan kejadian 8 Desember. Kemudian tanggal 9 Desember langsung diadakan koordinasi dengan pihak IOM dan Polresta Surabaya. Hari ini tanggal 10 pihak IOM telah memenuhi dan mengganti seluruh kerugian material. Sehingga dengan kata lain bahwa persoalan perusakan ini clear dan persoalan tidak dilanjutkan. Demikian. Clearnya seperti apa Pak? Yang dimaksudkan clear? Artinya bahwa pihak pengelola atau pemilik penampungan itu telah difasilitasi dan seluruh kerusakan diganti rugi. Jadi pihak IOM telah melakukan perbaikan-perbaikan sehingga persoalan itu tidak dilanjutkan. Sementara besok tanggal 11 Desember kami tetap akan mengadakan rapat evaluasi baik dari pengelola, pihak IOM, stakeholder yang lain, termasuk dengan Satgas PPLN Kabupaten Sidoarjo. Yang bertanggung jawab mengganti perusakan pihak IOM. Betul, karena pada hakikatnya bahwa seluruh akomodasi itu menjadi tanggungan pihak IOM untuk menghidupi kebutuhan-kebutuhan dasar para pengungsi. Adapun pihak pemerintah daerah hanya menyiapkan tempatnya saja. Baik, itu artinya memang yang melakukan perusakan adalah pengungsi Rohingya? Nah, ini perlu kami jelaskan, Mbak, bahwa info awal disuarakan bahwa pelaku perusakan itu berasal dari pengungsi Rohingya. Tetapi setelah pihak kepolisian Sidoarjo mengadakan olah TKP dan dari jumlah pengungsi Rohingya yang hanya 14 orang itu, mereka mengakui tidak melakukan perusakan. Jadi sejauh ini bahwa kemungkinan diduga pelaku perusakan itu dari seluruh jumlah 297 pengungsi yang ada di Wisma Sidoarjo itu mayoritas adalah warga dari Afghanistan. Jadi harus dikelirkan, bukan dari pengungsi Rohingya. Bukan dari etnis Rohingya. Kemudian siapa yang diduga melakukan perusakan tersebut, Pak? Sejauh ini sedang diadakan pemeriksaan dan kita tunggu nanti bagaimana hasil dari pemeriksaan terhadap para pengungsi yang ada di penampungan tersebut, Mbak. Siapa saja Pak sejauh ini yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Dan ada berapa orang? Baik, update informasi yang kami terima adalah pertama sendiri dari pengungsi Rohingya setelah diklarifikasi dan dicek di dalam pemeriksaan, mereka dinyatakan tidak melakukan perusakan, namun perkembangan mungkin pihak yang berwajib atau aparat sedang menginvestigasi lebih dalam. Mudah-mudahan besok di dalam pertemuan rapat yang kami lakukan secara keseluruhan akan ada perkembangan dan informasi yang lebih detail. Demikian, Mbak. Berarti lebih dari 14 orang sudah diperiksa ya oleh pihak kepolisian, karena kan Rohingya hanya 14, kemudian yang diduga melakukan ini bukan Rohingya. Nah, dari jumlah etnis Rohingya yang sebanyak 14, yang stay atau tinggal di Wisma Puspa Agro itu hanya 6. Jadi di tempat kejadian itu etnis Rohingya hanya 6. Jadi yang 6 ini saja yang sudah dimintain keterangan dan mereka menyatakan tidak melakukan perusakan. Berarti ada 291 pengungsi lainnya yang berada di Puspa Agro dan ini mayoritasnya Afghanistan. Saya sampaikan 297 jumlah keseluruhan. 6 orang dari Baik, 6 orang Rohingya Pak, berarti 291 lainnya selain etnis Rohingya. Benar demikiankah? Betul. Betul. Kalau boleh saya sebutkan sejumlah Afghanistan 227, Eritrea 1 orang, Iran 12, Irak 6, Pakistan 4, Somalia 26, Sudan 14, Syria Arab Republik 1. Jadi keseluruhan 297 yang ada di Wisma Agro Puspa.
Baik, memang 227 orang ini adalah pengungsi dari Afghanistan. Dan di sana hanya para pengungsi dari pencari suaka saja ya Pak, tidak ada warga lokal. Sebagaimana tempatnya ini Mbak ya, ini memang murni mereka semua adalah yang berstatus pengungsi. Mereka telah dinyatakan oleh UNHCR sebagai pengungsi dan yang dalam perkembangannya dalam waktu ke waktu, pemerintah daerah dan stakeholder yang lain beserta UNHCR sedang mengupayakan resettlement dan upaya ini terus dilakukan dari waktu ke waktu. Baik, kemudian sanksi apa Pak yang bisa dijatuhkan jika nanti mereka terbukti melakukan perusakan? Baik, kita akan kembalikan ke dalam rapat besok. Sebenarnya kalau kegiatan perusakan itu kan mudah saja. Kita kalau melihat aturan-aturan yang berlaku itu bagian dari tindak pidana umum karena perusakan aset. Namun sebagaimana saya sampaikan tadi, karena pihak IOM segera dia bertindak dengan responsif, kemudian bersedia mengganti seluruh kerugian material, sehingga kemungkinan besar dan memang kita menganggap persoalan ini secara hukum ini dapat dinyatakan tidak dilanjutkan. Baik, kemudian terakhir Pak, pendek saja, dampak sosial terhadap lingkungan sekitar ada atau tidak Pak? Dampak sosial yang jelas, satu isu seperti perusakan ini dapat menimbulkan kekecewaan atau rasa was-was dari masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi tanggal 8 terjadi, tanggal 9 langsung kita mengadakan koordinasi dan langkah-langkah yang cepat dilakukan dan ini sudah dilakukan dan semua selesai. Baik, langkah cepat akan selalu dilakukan oleh berbagai pihak agar ini tidak terjadi lagi dan dampaknya bisa diminimalisir ya Pak. Terima kasih Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Herdaus telah bergabung dan mengkonfirmasi terkait kejadian ini pada malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Bapak.